Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu kegiatan pemasaran produk pada PT Mayora Indah Tbk. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luh Putu Alda Mesintia Dewi, NPM 19 321 21320, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Koma Angga Nitya Laksana, NPM 19321211163. Perkenalkan, nama saya Dikade Sinta Oktaviana Dewi, NPM 19321211190. Perkenalkan, nama saya Idiwa Emade Nopianti, NPM 19321211459. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Hakiki Wedena Putri, NPM 19321211464. Baik, di sini kami akan membahas yang pertama profil perusahaan, yang kedua tentang produk, yang ketiga tentang harga, yang keempat tentang promosi, yang kelima tentang saluran distribusi, yang keenam upaya menghadapi persaingan, dan yang ketujuh cara mempertahankan produk agar tetap diminati oleh konsumen. Nah, pembahasan yang pertama akan dibahas oleh teman saya. Baik, materi yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk atau Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan. Pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan fast moving consumer goods yang mempunyai inti usaha di bidang makanan. Mayora Group adalah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 Juli 1990. Produksi dari PT Mayora Indah Tbk berbagai jenis kebutuhan pasar seperti biskuit, permen, wafer, coklat, makanan kesehatan, dan juga kopi. Mayora Group telah semakin berubah dari industri rumah biskuit rendah hati menjadi salah satu perusahaan terbesar cepat konsumen pindah barang dengan 13 pabrik dan lebih dari 25.000 karyawan. PT Mayora Indah Tbk akan berusaha memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan negara tempat perusahaan beroperasi. Dan PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai perusahaan yang berkualitas dengan mendapatkan penghargaan OP 100 perusahaan eksportir di Indonesia dari majalah SWA. Perusahaan ini berdomisili di Tangerang dengan pabrik berlokasi di Tangerang. Kantor perusahaan beralamat di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya nomor 21, Mayora Indah Tbk. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pasar dan komitmen untuk menghasilkan produk berkualitas telah membuat PT Mayora Indah Tbk diakui di industri fast moving consumer goods. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan penawar umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia, yaitu di negara seberang lautan seperti Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam, Singapura, Hong Kong, Saudi Arabia, Australia, Afrika, Amerika, dan Italia. Salah satu fast moving consumer goods companies PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies di Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exports Companies di Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public Listed Companies dari majalah Investor Indonesia, Best Maneuvers of Halal Product dari Majelis Ulama Indonesia, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Baik, yang kedua tentang produk. Jenis produk yang pertama yaitu biskuit. Biskuit adalah salah satu makanan ringan atau snack yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. PT Mayora Indah Tbk memiliki beberapa merek dagang. Salah satu contohnya merek Roma, di mana merek Roma ini memiliki berbagai macam varian bentuk dan rasa yang berbeda seperti Roma Mari Susu, Roma Mari Susu Gold, Roma Kelapa Krim, Roma Sandwich, Roma Malkis, Roma Malkis Abon, Roma Malkis Coklat, Roma Malkis Krim Keju Manis, Roma Malkis Krim Tiramisu, Roma Malkis Super Keju, Roma Cream Crackers, Royal Choice, Better, Slay Ole, Sari Gandum Sandwich, Coffee Joy, dan lainnya. Kemasan. Salah satu pada biskuit Roma Kelapa yang memiliki kemasan 27 gram dan 300 gram, di mana produknya dikemas dalam kemasan primer yang terbuat dari plastik polipropilin karena kemasan ini langsung bersentuhan dengan produk. Kemasan yang dipakai yaitu kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan langsung dibuang setelah satu kali pakai.
Pada kemasan biskuit Roma kelapa menggunakan bungkus plastik serta menggunakan kemasan kaleng. Label. Roma biskuit kelapa adalah biskuit kelapa dengan rasa renyah dan gurih yang dihasilkan dari kelapa pilihan. Pada produk Roma kelapa telah terdaftar BPOM RI MD 2356310960050 serta mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI ini yang menjadikan para konsumen tak ragu untuk memakannya. Komposisi Roma kelapa: tepung terigu, gula, minyak nabati, tapioka, whey bubuk, tepung kelapa, kalsium karbonat, garam, pengemulsi lecitin kedelai, pengembang, pengatur keasaman, perisa kelapa, premix vitamin B1, B2, B6, B12, dan vitamin E. Berat bersih 300 gram berdasarkan persen AKG 2150 kcal. Persajian 27 gram per 5 keping mengandung vitamin B1 8%, B2 6%, vitamin B6 6%, vitamin B12 10%, vitamin E 8%, kalsium 8%. Biskuit Roma kelapa kemasan per porsi 5 biskuit 27 gram. Energi 544 kJ, 130 kcal, lemak 5 gram, lemak jenuh 2000 gram, lemak trans 0 gram, kolesterol 10 mg, protein 2 gram, karbohidrat 19 gram, serat 0 gram, gula 6 gram, sodium 90 mg, kalium 0 mg. Proses produksi biskuit. Pada bahan baku seperti tepung terigu, gula, mentega, dan lainnya dicampur dan diaduk dengan mixer hingga menjadi adonan. Terdapat berbagai jenis biskuit yang memerlukan proses setting dan molding yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Adonan yang telah dibentuk kemudian dipanaskan melalui oven dengan sistem ban berjalan. Setelah melalui konveyor pendingin, biskuit dikemas dalam kemasan plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kotak karton dan siap dikirim ke gudang penyimpanan atau distributor. Jenis biskuit yang dibuat tersebut secara garis besar dapat digolongkan sebagai semi-sweet, crackers, dan cookie. Yang kedua itu kembang gula. Kembang gula adalah panganan yang dibuat dari gula, permen, dan gula-gula. Mereknya yaitu Kopiko, Kopiko Cappuccino, Kiss, Kiss Chewy, Tamarin, dan lainnya. Kemasan. Satu produknya yaitu permen tamarin hadir dalam kemasan 5 bungkus plastik dengan desain yang menarik dalam isi kemasan 1 pack isi 50 butir serta kemasan baru dengan kemasan kaleng munggil isi 60 pieces. Cocok untuk diletakkan di meja kerja atau dalam mobil untuk menjagakan hari-hari. Label. Permen dengan rasa asam pilihan dengan kandungan ekstrak buah asam Jawa yang menyegarkan, menyehatkan, dan nikmat. Tamarin sudah dilengkapi dengan jaminan BPOM RI MD 224431067050 dan telah bersertifikat halal. Terdapat juga komposisi permen tamarin, gula, glukosa, ekstrak asam, buffer asam laktat, asam sitrat, garam, pewarna karamel, perisai asa. Terdapat juga nilai gizi pada permen tamarin ukuran 1 butir 5,4 gram, energi 84 kJ, 20 kcal, lemak 0 gram, protein 0 gram, karbohidrat 5 gram, gula 4 gram, sodium 30 mg. Proses produksi kembang gula, bahan baku berupa gula, glukosa, minyak nabati, susu, dan lain-lainnya dicampur dan dimasak melalui cooker. Adonan yang dihasilkan setelah melalui cooker konveyor dimasukkan ke dalam mesin pembentuk yang menghasilkan kembang gula dalam berbagai bentuk. Setelah melalui cooling tunnel, dilakukan pembungkusan secara individu, kemudian dikemas dalam berbagai bentuk dan ukuran. Yang ketiga ada wafer. Wafer adalah biskuit yang renyah, biasanya manis, tipis, datar, dan kering, sering digunakan untuk menghias es krim. Wafer juga dapat diolah menjadi kue kering dengan lapisan krim. Mereknya yaitu Bang Bang, Bang Bang Max, Bang Bang Share It, Bang Bang Kalpa, Astor, Roma Wafer Coklat, Roma Super Keju, Roma Choco Blast, dan lainnya. Kemasan. Salah satu contoh pada wafer Bang Bang. Gambar wafer crispy karamel coklat, indeks terasa coklat karena ada lelehan berwarna coklat yang sedikit kental, lengket karena ada gambar karamel yang meleleh, crispy karena ada gambar crunchy-nya. Simbol wafer dilumuri coklat menyebutkan rasa manis.
Ada lambang MUI yang berarti halal untuk dikonsumsi orang Indonesia. Beng Beng wafer coklat adalah varian wafer yang memiliki rasa coklat pada seluruh isi wafernya, di mana wafernya memiliki karamel, coklat, serta crunchy yang enak. Beng Beng wafer coklat memiliki 3 ukuran dalam satu jenis wafernya, yaitu varian kecil, Beng Beng Max, dan juga Beng Beng Mini. Produk Beng Beng hadir dalam kemasan per pieces, pouch, dan kertas karton. Pada kemasan per pieces dengan berat 22 gram, pada kemasan pouch dengan berat 95 gram berisi 10 pieces, dan kemasan pada kertas karton atau pack 22 gram berisi 20 pieces. Label: terlapis krim yang lezat dan lembut, jumlah ini tidak bisa ditolak oleh segala usia. Produk Beng Beng ini telah bersertifikat halal MUI serta BPOM RI MD 227110002036. Jaminan mutu yang diberikan oleh PT Mayora Indah. Adapun komposisinya yaitu gula, susu bubuk, lemak kakao, tepung terigu, minyak nabati, dextrosa, kakao bubuk, glukosa, crispy, jagung beras, maltodextrin, pengemulsi, ekstrak malt, garam, perisa karamel, bahan pengembang, vanili. Nilai gizi pada Beng Beng ukuran 1 pieces 20 gram, energi 290 kJ, 50 kcal, lemak 2 gram, protein 1 gram, karbohidrat 6 gram, gula 3 gram, sodium 20 mg. Proses produksi wafer. Bahan baku berupa tepung terigu, susu, telur, dan lainnya dicampur dan diaduk sehingga merupakan adonan butter. Setelah melalui cetakan dan oven, adonan tersebut menjadi lembaran-lembaran wafer, kemudian diberi lapisan krim, dilakukan berlapis-lapis. Setelah dipotong dilakukan pengemasan. Untuk jenis wafer coating cokolate, setelah dipotong dilapisi coklat cair, baru kemudian dikemas. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu terdapat divisi coklat. Coklat adalah hasil olahan makanan dari biji kakao. Coklat pada PT Mayora Indah diproduksi untuk dikonsumsi dalam bentuk makanan seperti merek Coki-Coki. Kemasan pada Coki-Coki dengan berat 9 gram dengan ukuran 13,5 cm dikali 1,5 cm ini dikemas dengan menggunakan bahan plastik transparan. Sedangkan Coki-Coki dengan kemasan pack dikemas menggunakan bahan box atau karton dengan ukuran 18 cm kali 6,5 cm. Selanjutnya ada label. Label Coki-Coki coklat pastet telah terdaftar ke LPOM MUI oleh PT Mayora Indah. Coki-Coki coklat pastel merupakan produk dalam kategori coklat, konfeksioner, dan bahan pendukungnya yaitu coklat, konfeksioner, dan supporting ingredients. Dan sudah memiliki sertifikat halal dengan nomor 001 100 177 61001 yang berlaku. Adapun komposisi Coki-Coki yaitu gula, minyak nabati, susu bubuk, maltodextrin, kakao bubuk, whey bubuk, kacang mede, pengemulsi, garam, vanili, serta parisa coklat. Selanjutnya itu proses produksi coklat. Bahan baku berupa gula, cairan kakao, bubuk coklat, susu, dan lain-lain dicampur dan diperhalus partikel-partikelnya melalui refineer sehingga berupa bubuk yang halus. Melalui proses pengadukan yang intensif atau couching, bubuk halus tersebut berubah menjadi cairan coklat yang siap dicetak dan kemudian dikemas. Divisi selanjutnya yaitu kopi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi pada PT Mayora Indah diproduksi untuk dikonsumsi dalam bentuk makanan seperti merek Torabika Duo, Torabika Duo Susu Full Cream, Torabika 3-in, Torabika Mocha, Torabika Cappuccino, Torabika Jahe Susu, Torabika Creamy Latte, Torabika Double Up, Kopiko Brown Coffee, Tora Cafe Volcano Coklat, Tora Cafe Caramel Love, dan lain-lain. Selanjutnya itu kemasan. Pada salah satu contoh pada kopi Torabika Creamy Latte, yaitu kemasan kopi ini memiliki kemasan primer dan sekunder, di mana
Kemasan primer yang digunakan berupa dasar plastik sekali pakai dengan kemasan sekunder berupa box kardus. Kopi Torabika Creamy Latte dijual atau dipasarkan dalam bentuk dua macam kemasan, yaitu kemasan satuan dengan berat 25 gram kali 10 saset yang bisa dijual secara eceran di warung-warung, dan kemasan pack yang isinya 120 saset kopi Torabika Creamy Latte dengan berat 25 gram per saset yang biasanya dijual di supermarket ataupun toko-toko yang luasnya sedikit lebih besar daripada warung. Selanjutnya yaitu label pada kopi Torabika Creamy Latte. Kopi Torabika telah terdaftar kepada LPOM MUI oleh Torabika Eka Semesta PT. Torabika Kopi merupakan produk dalam kategori minuman dan bahan minuman atau beverage dan beverage ingredients dan memiliki sertifikat halal dengan nomor 001200158400601 yang berlaku. Kopi bubuk rasa creamy latte dari Torabika terbuat dari kopi berkualitas dengan gula terpisah dengan neto 10 pieces kali 25 gram. Varian rasa creamy latte telah terbepom dengan RIMD dengan nomor 649911013175 dan telah bersertifikat halal. Selanjutnya itu proses produksi kopi. Bahan baku berupa biji kopi dibersihkan, kemudian digrading untuk memisahkan biji kopi tersebut sesuai dengan ukurannya. Biji kopi ini di roasting dengan temperatur tertentu sesuai dengan jenis dan besarnya ukuran biji, sehingga didapatkan hasil yang baik aromanya. Kemudian dicampur dalam mixer, baru digiling menjadi berjenis bubuk kopi. Bubuk kopi ini dicampur dengan bahan baku lainnya seperti gula, susu atau creamer, dan dibungkus sesuai dengan kemasan yang telah akan diproduksi. Isi selanjutnya yaitu makanan sehat. Salah satunya yaitu energen. Energen merupakan minuman sehat dengan susu bergizi yang dapat meningkatkan gizi dalam tubuh kita. PT Mayora Tbk menciptakan produk energen untuk membantu masyarakat atau mempermudah masyarakat dalam mempersiapkan konsumsi untuk sarapan di pagi hari. Selanjutnya itu merek. Merek pada energen terbagi menjadi 3, yaitu energen sereal, energen oatmeal, dan Prima sereal. Pada kemasan energen, yaitu memakai kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan langsung dibuang setelah 1 kali pemakaian. Pada kemasan energen menggunakan bungkus plastik serta menggunakan kemasan pouch dan kemasan karton. Selanjutnya yaitu label. Label pada produk energen telah disertifikati oleh LPOM MUI serta sudah BPOM dengan nomor 66703102569. Pada label produk energen juga terdapat barcode. Barcode ini menunjukkan bahwa produk ini telah terdaftar secara resmi. Terdapat juga informasi mengenai nilai gizi yang menunjukkan bahwa nilai-nilai gizi yang terkandung dalam produk energen. Serta terdapat komposisi yang menunjukkan bahwa bahan dasar pembuatan produk energen ini. Berat bersih dan kode pengesahan negara menunjukkan berat isi produk dengan kode pengesahan dari negara. Tanggal kadaluarsa dan kode produksi menunjukkan tanggal produk ini tidak rusak dan kode pembuatan dan pengesahan produk. Selanjutnya yaitu komposisi pada produk energen rasa vanila, yaitu terdapat gula, creamer nabati, tepung terigu, susu bubuk, jagung, oat, kalsium, karboat, garam, pengemulsi, vanili, dan premix vitamin seperti telur bubuk, ekstrak malt. Selanjutnya yaitu proses produksi produk energen. Berbagai jenis energen melewati mesin dryer untuk menjalani proses pengeringan dengan spesifikasi tertentu. Setelah itu, masing-masing jenis energen tersebut melewati proses grinding agar dihasilkan bubuk yang lebih halus dan siap dicampur dengan bahan lainnya. Bahan-bahan energen tersebut dan
dan bahan baku lainnya seperti susu, creamer, gula atau coklat bubuk, kacang hijau, jahe, dan vanila mengalami proses mixing dan selanjutnya dikemas sesuai dengan jenis kemasannya. Baik, materi selanjutnya yaitu tahap pengembangan produk. Tahapan pengembangan produk pada PT Mayora Indah Tbk dapat kita lihat melalui siklus hidup produk wafer beng-beng. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Tahap pertama yang paling penting setelah menciptakan sebuah produk adalah tahap pengenalan. Tahap ini sering dikenal dengan istilah product launching atau fungsinya untuk mengumumkan dan mengenalkan produk baru kepada masyarakat. Salah satunya yaitu brand image beng-beng bisa dikatakan sudah terkenal di masyarakat. Bahkan sudah menjadi top of mind bahwa beng-beng cukup unggul dalam cita rasa wafer coklatnya yang tampil beda dengan slogan 4 kelezatan sekaligus dalam sekali gigitan. Sehingga produk beng-beng tersebut sangat disukai oleh anak-anak sampai orang dewasa. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Dalam tahap ini tentu saja laba akan meningkat dan prosesnya menjadi lebih menguntungkan. Tahapan ini di pasaran permintaan akan produk semakin meningkat dan minat masyarakat semakin bertambah. Dengan adanya langkah seperti ini, maka dari produsen sendiri akan mengurangi proses promosi yang dilakukan. Pengurangan langkah promosi tersebut memang menjadi salah satu cara yang diambil karena banyaknya masyarakat yang telah mengetahui informasi produk tersebut. Yang ketiga yaitu tahap pendewasaan. Hal ini merupakan proses yang disebabkan oleh terjadinya persaingan harga yang cukup ketat dari sebelumnya. Kemudian saat berada pada tahapan ini, maka akan ada pertumbuhan kembali pada mode promosi. Hal semacam itu menjadi salah satu sikap yang tentu saja akan diambil oleh setiap produsen dalam menentukan agresivitas untuk kembali menumbuhkan maksimalnya target. Dan pada tahun 2013, produk beng-beng mengeluarkan beng-beng Max dengan harga 2.000 satu bungkusnya. Dan produk beng-beng membuat iklan di TV yang lucu dengan gorila yang tidak kuat mengangkat beng-beng Max itu. Semenjak dikeluarkannya beng-beng Max, konsumen mulai membeli produk wafer berlapis coklat ini. Produk wafer berlapis coklat ini disukai oleh semua kalangan dari mulai anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Beng-beng membuat marketing gimmick yang merangsang anak-anak untuk mencobanya. Yang keempat yaitu tahap kemunduran. Dalam tahapan yang satu ini, pasti setiap siklus hidup produk akan memiliki tahapan di mana produk yang dipasarkan mengalami penurunan agresivitas atau biasa yang disebut sebagai tahapan kuno suatu produk. Untuk itu, setiap produsen harus memiliki strategi baru yang tentu saja wajib diberikan dalam mengembangkan produk baru yang diminati oleh masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya ada tentang harga, di mana akan membahas tujuan dan prosedur penentuan harga serta metode dasar penentuan harga. Yang pertama, saya akan bahas tujuan dan prosedur penentuan harga terlebih dahulu. Pada dasarnya, setiap perusahaan harus memutuskan apa yang diinginkan dicapainya dari produk tersebut. Jika perusahaan telah memilih posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya termasuk harga akan otomatis sejalan dengannya. Tujuan penetapan harga yang pertama, dapat memaksimalkan keuntungan atau laba. Tujuan utama penetapan harga produk atau jasa adalah memaksimalkan keuntungan atau laba yang ingin diraih oleh sebuah perusahaan. Namun, untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal, maka perusahaan harus menetapkan range yang cukup besar dari harga beli dan harga produksi suatu barang. Semakin harga range, semakin besar pula keuntungannya. Kedua, meraih daya tarik dan mendapatkan pasar. Dengan meraih daya tarik, pelanggan dan mendapatkan pasar juga menjadi salah satu tujuan sebuah perusahaan dalam menetapkan biaya yang akan dilepas. Perusahaan harus bisa menetapkan target dan daya beli, meskipun tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi perusahaan juga harus melihat kemampuan pasar untuk membeli produk sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Maka, dengan begitu perusahaan dapat menarik suatu perhatian pasar. Yang ketiga adalah melakukan strategi harga pasar. Tujuan dari penetapan harga jual suatu produk adalah agar dapat
melakukan stabilitas harga. Dampak dari stabilitas harga tidak hanya pada suatu perusahaan saja, tetapi juga pada perusahaan lainnya yang bergerak pada industri yang sama. Stabilitas harga juga sangat penting untuk mencegah perang harga yang kapan saja bisa terjadi. Namun, selain itu, dengan stabilitas harga juga dapat mempertahankan keutuhan sebuah perusahaan dan memunculkan persaingan yang sehat. Selanjutnya, yang keempat, ada meningkatkan perkembangan usaha. Apabila perusahaan sudah mendapatkan pangsa pasar yang luas, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar. Selanjutnya, ada prosedur menentukan harga pasar. Yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. Yang ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Dan yang terakhir, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Selanjutnya, ada metode dasar penentuan harga. Setiap bisnis dalam perusahaan memiliki berbagai pilihan dalam menentukan metode penetapan harga. Umumnya, metode penetapan harga dapat secara luas diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, metode penetapan harga berdasarkan biaya. Banyak bisnis menganggap biaya produksi sebagai dasar untuk menghitung harga barang. Jadi, metode penetapan harga berorientasi biaya mencakup cara penetapan harga sebagai berikut. Yang pertama ada cost plus pricing. Metode ini adalah metode penetapan harga paling sederhana. Produsen menghitung biaya produksi yang dikeluarkan dari menambah persentase tertentu dari markup untuk merealisasikan harga jual. Markup adalah persentase keuntungan yang dihitung dari total biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua ada markup pricing. Metode ini adalah variasi biaya ditambah penetapan harga dengan persentase markup dihitung pada harga jual. Yang ketiga ada target return pricing. Dalam metode penetapan harga semacam ini, bisnis menetapkan harga untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi atau ROI yang diperlukan dari penjualan barang dan jasa. Metode yang kedua yaitu metode penetapan harga pasar. Dalam metode ini, harga dihitung berdasarkan kondisi pasar. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perceived value pricing. Dalam metode penetapan harga ini, produsen memutuskan harga berdasarkan persepsi pelanggan terhadap barang dan jasa dengan mempertimbangkan semua elemen seperti iklan, promosi, manfaat kualitas produk, saluran distribusi, dan lain-lainnya yang mempengaruhi persepsi pelanggan. Yang kedua ada value pricing. Dengan metode penetapan harga ini, bisnis merancang produk dengan harga rendah dan mempertahankan penawaran berkualitas tinggi. Produk direkayasa ulang untuk mengurangi biaya produksi dan menjaga kualitas secara bersamaan. Yang ketiga ada going rate pricing. Dalam metode ini, bisnis mempertimbangkan harga pesaing sebagai dasar dalam menentukan harga penawarannya sendiri. Umumnya harga kurang lebih sama dengan harga pesaing. Yang keempat ada auction tipe pricing. Metode penetapan jenis ini semakin populer dengan semakin banyaknya penggunaan internet. Beberapa situs online seperti FT, Quick, OLX, dan lain-lain menyediakan platform bagi pelanggan untuk membeli atau menjual komoditas. Yang kelima ada differential pricing. Metode penetapan harga ini diterapkan ketika harga yang berbeda harus dibebankan dari produk pelanggan yang berbeda. Harga juga dapat bervariasi sehubungan dengan waktu, area, dan bentuk produk. Berikut merupakan tabel penentuan harga berdasarkan salah satu produk dari PT Mayora Ina Tbk. Produk yang pertama yaitu biskuit, di mana nama produknya ini Roma Kelapa. Tentang harganya itu, Roma Kelapa 27 gram, kemasan 1 biji seharga 2.000. Roma Kelapa kemasan 1 renteng isi 10, itu harganya 10.000. Roma Kelapa 300 gram, 1 bungkus seharga 8.000. Roma Kelapa 300 gram kemasan 1 dus, isi 28 pak dikali 300 gram seharga 200.000. Roma Kelapa 450 gram, kemasan kaleng seharga 58.000. Yang kedua ada kembang gula dengan nama produk permen tamarin. Permen tamarin 135 gram isi 50 pieces, kemasan 1 pak seharga 6.500.
Permen tamarin 162 gram, isi 60 pieces, kemasan toples, seharga Rp21.000. Permen tamarin 135 gram, kemasan 1 dus, isi 24 bungkus dikali 135 gram, seharga Rp129.500. Yang ketiga ada divisi wafer dengan nama produk Beng Beng. Beng Beng 22 gram, kemasan 1 pieces, seharga Rp1.500. Beng Beng 95 gram, isi 10 pieces, kemasan 1 pouch, itu seharga Rp10.500. Beng Beng 22 gram, kemasan 1 kotak karton, 22 gram dikali 20 pieces, seharga Rp29.500. Beng Beng 1 kotak karton 22 gram, isi 20 pieces, kemasan 1 dus, isi 8 kemasan karton, itu seharga Rp227.000. Beng Beng Max kemasan 32 gram, 1 pieces, seharga Rp2.000. Beng Beng Max kemasan kotak karton, isi 12 pieces, seharga Rp24.000. Dan Beng Beng Max 1 dus, isi 8 kemasan kotak karton, seharga Rp192.000. Yang keempat ada divisi coklat dengan nama produk Coki Coki. Coki Coki 9 gram, 1 stick, harganya Rp1.000. Coki Coki surprise pack 45 gram, kemasan 5 pieces, seharga Rp10.000. Coki Coki 9 gram, kemasan 1 pak, isi 20 pieces, seharga Rp17.000. Dan Coki Coki kemasan 1 dus, isi 9 pak, seharga Rp196.000. Selanjutnya, divisi yang kelima, yaitu kopi dengan nama produk Torabika. Torabika Creamy Lead 25 gram, kemasan per saset, seharga Rp1.500. Torabika Creamy Lead 25 gram, kemasan 1 renteng, isi 10 saset, seharga Rp12.500. Torabika Creamy Lead 25 gram, kemasan 1 dus, isi 120 saset, kopi, seharga Rp123.000. Yang keenam, ada divisi makanan sehat dengan nama produk Energen. Energen rasa vanila 30 gram, kemasan per saset, seharga Rp1.500. Energen vanila 30 gram, kemasan 1 renteng, isi 10 saset, seharga Rp15.000. Energen vanila kemasan 1 pouch, isi 10 pieces, seharga Rp26.000. Energen vanila kemasan 1 dus, isi 16 renteng, seharga Rp249.500. Itulah penjelasan dari tentang harga. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas yaitu tentang promosi dan juga distribusi. Adapun yang pertama yaitu tentang promosi. Untuk lebih mengenalkan hasil produksi, perusahaan PT Mayora Indah melakukan promosi melalui beberapa media dan secara aktif mendirikan stand di berbagai daerah dan di berbagai kegiatan yang sekiranya dapat menarik minat konsumen terhadap hasil produksi perusahaan. Adapun yang pertama yaitu periklanan. Untuk mengembangkan minat terhadap semua produk yang diciptakan, salah satu strategi promosi yang digunakan oleh PT Mayora adalah melalui media periklanan. Periklanan merupakan advertising atau merupakan bentuk promosi tidak langsung lewat berbagai media untuk mengajak konsumen untuk membeli produk. Penjualan langsung atau direct selling merupakan langkah untuk mengenalkan produk secara langsung ke pembeli. Media digunakan oleh PT Mayora antara lain seperti berita, acara, video, foto, dan juga iklan. Bahkan produk makanan yang diproduksi oleh PT Mayora sampai dipromosikan ke dalam proses produksi film sebagai salah satu bentuk iklan atau sponsor yang secara tidak langsung mampu menarik minat pembeli. Kemudian yang kedua yaitu personal selling. Selain bentuk periklanan, salah satu bentuk promosi yang digunakan oleh PT Mayora Indah Tbk adalah personal selling. Personal selling atau penjualan pribadi, komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dengan pembeli, membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga pelanggan kemudian akan mencoba dan membelinya. Salah satu jenis personal selling yang dilakukan adalah berusaha untuk melakukan kegiatan dengan memperkenalkan produk yang dimiliki kepada konsumen atau toko pengecer yang dimiliki kepada konsumen dengan tujuan dapat melakukan penjualan. Selain itu, cara personal selling yang digunakan salah satunya adalah menggunakan SPG atau Sales Promotion Girl dan SPB, Sales Promotion Boy. Nantinya SPG dan SPB ini yang secara langsung akan mempromosikan produk-produk yang ditawarkan. Baik, yaitu selanjutnya adapun saluran distribusi. Distribusi merupakan sekumpulan organisasi atau kelompok yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lain.
yang terlibat dalam proses yang membuat produk atau jasa siap digunakan untuk dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Sebagian besar produsen memanfaatkan pedagang perantara untuk memasarkan produk mereka. Saluran distribusi dikelompokkan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya perantara, yaitu yang pertama distribusi langsung, yaitu distribusi yang disalurkan langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung adalah distribusi yang dilakukan dari produsen melalui perantara ke konsumen. Dalam meningkatkan penjualan produksinya, PT Mayora Tbk memasarkan produknya ke konsumen lewat sebuah perantara. PT Mayora mencoba menyesuaikan saluran distribusinya dengan kebutuhan pelanggan. Saluran distribusi ini menjadi sumber dari keunggulan bersaingnya, sehingga PT Mayora Indah Tbk dapat memperoleh banyak pangsa pasar dan dapat menjangkau pasar dengan sasaran yang tersebar luas, sehingga dapat melayani berbagai kebutuhan dari beberapa segmen dengan cepat dan terkendali. Seperti penjualan, salah satu merek dagang produksi PT Mayora Indah Tbk yaitu Energen. PT Mayora menjual energen kepada konsumen segmen 1 lewat perantara rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan sarapan yang bergizi dan sehat dikonsumsi ketika sakit. Pada konsumen segmen 2, PT Mayora menjual energen lewat perantara tempat-tempat perkantoran yang menyediakan fasilitas minuman untuk sarapan bagi pegawainya. Saat ini perusahaan memiliki sekitar 500 distributor di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi persaingan. Untuk menghadapi persaingan global, PT Mayor Indah Tbk tentunya memiliki strategi untuk merealisasikan dan optimisme di industri makanan dan minuman. Adapun strategi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui proses perekrutan karyawan yang efektif dan efisien. Perekrutan yang dilakukan tentunya pada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bagiannya atau di bidangnya. Kemudian melakukan pelatihan secara berkala bagi sumber daya manusia yang telah ada. Kedua, meningkatkan kekuatan produk. Kedua adalah meningkatkan kekuatan produk yang dinilai memberi implikasi signifikan bagi perusahaan dalam bersaing dengan kompetitor, baik dalam hal pemasaran, distribusi, dan rantai pemasok global. Yang ketiga, memberi nilai pada konsumen. Ketiga, memberi nilai kepada konsumen lewat produk-produk dengan harga terjangkau sebagai upaya menjaga pasar yang dikatakan perlu dilakukan di dalam kondisi pandemi. Upaya tersebut diyakini mampu memancing semangat konsumen untuk membeli. Yaitu yang ketujuh, ada cara mempertahankan produk agar tetap diminati oleh konsumen. Adapun cara-cara atau strategi yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk dalam mempertahankan produknya tetap memiliki peminat dapat kita lihat melalui brand Kopiko di pasaran, yaitu PT Mayora Indah Tbk mencoba menyesuaikan saluran distribusinya dengan kebutuhan pelanggannya. Saluran distribusi yang kreatif dan luar biasa ini menjadi sumber dari keunggulan bersaing, sehingga PT Mayora Indah Tbk dapat memperoleh banyak pangsa pasar dan dapat melayani berbagai kebutuhan dari beberapa segmen dengan cepat dan fragmentasi. Mayora memang terus berupaya untuk menjaga konsistensi posisi Kopiko di pasaran. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan di sini kami akan membuka dua sesi untuk tanya jawab. Yang pertama, sesi penanya wajib untuk 5 orang dan sesi penanya bebas itu 5 orang. Sekian dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.